Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Devil May Cry Scorpio memang berbeda dari sebelumnya. Gelombang ruang dan waktu yang pernah menggerogoti dunia ini tak lagi terlihat, dan hanya jejak ruang dan waktu hujan rintik-rintik yang mengambang di langit dan bumi. Meskipun masih penuh dengan bahaya maut, bukan tidak mungkin untuk dimasuki. Tidak diragukan lagi, penguasa segala jiwa telah menemukan ini bertahun-tahun yang lalu, dan telah mendalaminya. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak lagi ragu-ragu, membawa Wei Sun, dan langsung pergi ke kedalaman area terlarang paling berbahaya di Gunung Buzu. Dalam perjalanan, waktu, ruang, cahaya, dan hujan bagaikan pita, megah dan melamun, dan dapat dilihat di mana-mana. Sepertinya bukan ancaman, tetapi Su Yi tahu bahwa begitu dia terkontaminasi, dengan kultivasinya, dia ditakdirkan untuk menderita kerugian besar yang akan mempengaruhi hidupnya. Itulah kekuatan tatanan ruang dan waktu yang sebenarnya, dan karakter Taijing tidak berani mengambil alih. Dahulu kala, ada seorang kaisar Taijing yang diserang oleh kekuatan ruang dan waktu. Hidup dan vitalitasnya benar-benar hilang. Jika dalam perjalanan ini saya dapat menemukan petunjuk tentang Myriad Realms Tree, bagi saya, itu tidak kurang dari kekayaan besar yang tidak dapat ditemukan, dan bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat sekilas rahasia asal-usul dunia abadi. Su Yi diam-diam berkata, menurut rumor, Myriad Realms Tree lahir di asal kacau asli dunia peri, dan berisi bagian dari misteri asal-usul dunia peri. Iblis bisa menangis. Kadang-kadang, kilat yang menyilaukan menyambar, menembus langit yang gelap, seperti cambuk guntur yang melambai di tangan dewa, menyilaukan dan menembus daerah perbukitan yang rendah. Satu orang dan satu burung diam-diam bersembunyi di balik bayangan di dasar bukit. Jangan ribut, aku tidak menyangka Kaisar Huntian, bajingan tua ini, benar-benar akan berhubungan dengan Tuan 10.000 roh. Tian Huazi mentransmisikan suara dengan cepat. Dia memegang koin tembaga tua dan berbintik-bintik di tangannya. Biarkan napas mereka benar-benar tertutup. Saya masih tidak mengerti, bukankah makhluk tua seperti Kaisar Huntian ini sudah lama menghilang di Beiminghai? Mengapa dia muncul di sini? Apa yang kamu menunggu? Candle Yu burung dapang mau tak mau berkata. Kaisar Huntian. Sebelum usia keabadian, seorang kaisar iblis yang menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian, dari Laut Utara Abadi, kekuatan yang benar-benar tak tertandingi. Siapa yang tahu? Tian Houzi menyelidiki ke kejauhan. Salah satunya adalah pendeta Tao dengan jubah dan mahkota berwarna darah Tao. Salah satunya adalah pria parubaya dengan sosok berwibawa, pakaian ungu, dan ikat pinggang emas. Yang pertama adalah Kaisar Huntian. Dan yang terakhir adalah pemimpin semua roh. Brengsek, tunggu apa lagi? Sudah hampir 7 hari. Operator Tian bergumam, sedikit ketidaksabaran muncul di antara alisnya. 7 hari yang lalu, dia dan Zuyu Dapeng menyelinap ke tempat ini secara diam-diam. Mereka berencana untuk menjelajahi petunjuk pohon segudang alam, penguasa semua jiwa. Pada awalnya, Tian Shouzi sangat bersemangat, berpikir bahwa dia akan menemukan rahasia yang mengejutkan. Saya telah menunggu selama 7 hari, tetapi saya belum melihat Kaisar Huntian dan Tuan Wanling. Dia mengambil tindakan, yang membuat Tian Shouzi merasa sedikit tidak sabar. Itu pasti merencanakan sesuatu yang besar. Tidakkah kamu melihat bahwa penguasa segala jiwa mendirikan dojo aneh, yang pasti sangat berguna? Mata burung Zuyu Dapeng haus, ada juga akar pohon yang hangus, aku ragu itu adalah bagian dari Myriad Realms Tree. Road. Di tempat yang sangat jauh, kabut memenuhi udara. Dojo itu sangat aneh, dengan tubuh hitam. Jika dilihat dari langit, seluruh dojo berbentuk seperti mata terbuka di tanah. Dan di tengah mata, ada altar hitam setinggi 9 kaki. Permukaan altar diukir dengan rune padat dan aneh, dan di atas altar, ada akar pohon hangus sepanjang 4 kaki. Karena jaraknya yang jauh, dan saya tidak berani menggunakan indera spiritual saya untuk menyelidiki, baik Zuyu Dapengbert maupun Tian Shouzi tidak dapat mengenalinya. Akar. Omong kosong, siapa yang tidak bisa melihat bahwa dua bajingan tua ini merencanakan hal-hal besar? Tian Xunzi memutar matanya, tunggu, aku tidak percaya,
mereka akan terus menunggu di sana dengan bodoh. Saat dia berbicara, suara dingin dan marah dari Kaisar Huntian tiba-tiba datang dari kejauhan. Jika Anda ingin saya membantu membuka terowongan ruang angkasa, tolong bantu saya menyelesaikan kekuatan para dewa dan bencana di tubuh saya terlebih dahulu, jika tidak, masalah ini akan jangan dibahas. Tianhouzi telah disegarkan. Apakah ini pertikaian? Juga, apa maksud lelaki tua itu? Mungkinkah dia juga diganggu oleh kekuatan dewa dan bencana, dan harus bernegosiasi dengan penguasa semua arwah dengan imbalan solusi untuk bencana? Menarik. Mata Tianhouzi cerah dan penuh energi, ini jelas merupakan rahasia besar. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa Master Agung Taijing yang telah menginjakkan kaki di puncak jalan abadi telah mengalami bencana. Saudara Dao, tenanglah, selama kamu mengambil tindakan dan membantuku berhasil membawa anak Tuhan ke tempat ini, aku berjanji, aku akan menyelesaikannya bencana ilahi untukmu. Penguasa segala jiwa membuka mulutnya, suaranya sedalam besi. Anak Tuhan. Tianhouzi terkejut. Apakah dojo dan altar yang didirikan oleh penguasa segala jiwa siap menerima putra Tuhan? Juga, apakah Anda masih membutuhkan Master Taijing seperti Kaisar Huntian? Selain itu, bukankah seharusnya, anak Tuhan, ini adalah keturunan dewa? Memikirkan hal ini, Tian Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jika ini masalahnya, apa yang direncanakan oleh penguasa segala jiwa terlalu menakutkan. Zuyu Dapengbert juga terkejut, dan berkata melalui transmisi suara, orang tua, anak Tuhan katanya, bukankah seharusnya, surga, di belakang sekte Wanling? Keturunan Wu Shenzun. Jangan bicara. Operator Tian menajamkan telinganya, dan keingintahuan batinnya benar-benar terpikat. Jangan berpikir bahwa kursi ini tidak jelas, Anda mencoba menggunakan solusi, bencana, sebagai umpan untuk menahan kursi ini dan membiarkan ini kursi melayani Anda. Nada suara Huntian dijun dingin, tapi apa kamu tidak takut bermain api? Dalam suara itu, ada nafas penindasan. Master Sekte Wanling tidak terburu-buru, dan berkata dengan tenang, saya mengerti kekhawatiran saudara Taois, tapi tolong maafkan saya, bagaimanapun juga, jika setelah saya membantu Anda menyelesaikan bencana pada tubuh Anda, apa yang harus Anda lakukan jika Anda tiba-tiba menyesalinya dan tidak ingin mengambil tindakan? Setelah jeda, dia berkata, saya sudah lama menunggu kesempatan seperti itu, dan baru 3000 tahun yang lalu saya akhirnya menunggu untuk memasuki Devil May Cry ini. Sebuah kesempatan alami. Dalam 3000 tahun ini, saya menghabiskan banyak usaha dan harta untuk akhirnya membangun dojo dan altar ini. Agar berhasil memimpin anak Tuhan ke negeri dongeng. Dalam keadaan seperti ini, saya tidak bisa mentolerir kecelakaan apapun. Berbicara, Master Wanling memandang Kaisar Huntian dan berkata dengan tulus, Saudara Dao, selama Anda melakukan yang terbaik untuk membantu saya menerima putra Tuhan, saya bisa gunakan Dao, aku bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan membantumu menyelesaikan bencana ilahi di tubuhmu, dan jika kamu tidak mematuhinya, kamu akan dihancurkan. Kaisar Huntian terdiam cukup lama. Penguasa segala jiwa tidak mendesak, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Ternyata kerjasama antara dua orang ini memiliki kebutuhan masing-masing. Zuyu Dapengbert berkata, orang tua, menurutmu apakah orang tua itu akan berkompromi dan mundur selangkah? Tianhouzi mengerutkan kening, dan berkata, itu tergantung pada seberapa serius bencana yang diderita orang tua itu, orang tua ini memiliki temperamen yang jahat dan murung. Cara sangat brutal dan mendominasi, dan jauh sebelum era Xianyun, dia adalah kekuatan tak tertandingi dari cara iblis yang membuat dunia merasa ketakutan. Saya yakin, bahkan jika lelaki tua itu berkompromi, selama dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan bencana ilahi di tubuhnya, dia tidak akan ragu untuk bunuh pemimpin Sekte Wanling untuk melampiaskan amarahnya. Kaisar yang menginjakkan kaki di Taijing sebelum era kejatuhan jelas sedang bermain api. Burung Ken Liu Dapeng sangat setuju. Tuannya adalah Kaisar Feng Tu, makhluk menakutkan dengan kekuatan gaib yang besar, dan secara alami tahu bahwa di depan Kaisar, Raja Abadi tidak cukup untuk dilihat. Semua. Tianhouzi tidak tahu harus berpikir apa,
dan tiba-tiba menghela nafas dengan penyesalan, sayangnya, saudara Su tidak ada di sini, kalau tidak. Dia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Zuyu Dapengbert langsung tidak puas, aku paling kesal dengan orang sepertimu yang bicara setengah-setengah, buang kotoran setengah-setengah, dan menahan hidup-hidup, tidak nyaman. Tianhuazi menamparkan kepala Zuyu Dapengbert, kamu tahu telur. Oke, aku berhak mempercayaimu sekali. Di kejauhan, Kaisar yang diam Huan Tian berkata, jika Anda berani menarik kembali kata-kata Anda, kursi ini menjanjikan bahwa bagaimanapun caranya, Anda akan dihancurkan menjadi abu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan paksaan Taijing yang menakutkan, yang membuat Master of All Spirits mengambil napas dan merasakan ancaman datang dari wajahnya. Dia sangat menakjubkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Dao, jangan khawatir. Apakah itu yang disetujui orang tua itu? Zuyu Dapengbert tertegun, ini sama sekali tidak seperti keterampilan yang seharusnya dimiliki pahlawan Taijing. Mata Tian Shouzi sangat halus, dan dia berkata, dulu, saya memiliki beberapa interaksi dengan lelaki tua itu, saya tahu betul betapa dinginnya lelaki tua ini. Adalah, He Yinrui, tunggu dan lihat saja, Lao Er Huan Tian pasti tidak akan membiarkan Tuan 10.000 roh membawa putra para dewa itu. Zuyu Dapengbert penuh energi, kali ini, akhirnya ada adegan yang hidup untuk ditonton. Tetapi pada saat ini, Tian Shouzi membeku, memperhatikan Kaisar Huan Tian di kejauhan, tiba-tiba berbalik, dan melihat ke arah mereka. Bajingan tua itu menemukan mereka. Kulit Tian Shouzi sangat berubah, tanpa ragu, dia meraih leher burung Zuyu Dapeng, berbalik dan melarikan diri. Tapi masih di tengah jalan, sesosok muncul dari udara tipis, menghalangi jalan di depan. Mengenakan jubah Tao berwarna darah, mengenakan mahkota zamrud, wajah sedingin batu, sepasang mata bersinar dengan sentuhan emas, berdiri di akan, dan aura menutupi langit hari. Itu adalah Kaisar Surga. Tian Shouzi membanting kakinya, dan sosok kurus itu membeku di sana. Kaisar Huan Tian berkata dengan heran, kursi ini seharusnya menjadi tikus yang bersembunyi di sudut, ternyata kamu adalah pembohong tua. Mata emas pucatnya menatap Tian Shouzi, seolah memikirkan mengapa Tian Shouzi muncul di sini. Tian Shouzi mencibir, orang tua pemburu, mengapa saya berbohong kepada Anda? Jika tidak ada yang lain, menyingkir saja, saya tidak mau untuk terlibat dalam hal ini. Perairan berlumpur. Zuyu Dapengbert terdiam beberapa saat, dan bahkan bisa dilihat bahwa bajingan tua ini tegas dan jelas pengecut. Kaisar Huan Tian berkata dengan ekspresi kosong, mereka sudah dalam permainan, tidak ada kemungkinan untuk pergi lagi, ayo pergi ke sana dengan kursi ini. Berbicara, dia berjalan menuju dojo di kejauhan. Tian Shouzi tampak ragu-ragu. Jika kamu berani kabur, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan dan mematahkan kakimu. Kaisar Huan Tian tidak menoleh. Tian Shouzi menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akan menyingkir, dan mencibir, aku tidak takut, pergi saja. Dia membawa burung Zuyu Dapeng dan mengikutinya. Tas. Zuyu Dapengbert menjadi cemas dan terus-menerus meronta, kamu akan mati, jangan tarik aku. Tian Shouzi mengerutkan kening dan memarahi, jika kamu ingin hidup, jujurlah. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya dan berkata, jangan khawatir, lelaki tua itu telah menderita bencana ilahi dan berada di bawah kendali pemimpin. Dari semua roh, untuk menghadapi kita, mungkin mereka akan memperlakukan kita sebagai variabel dan menggunakannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, singkatnya, jika kita bekerja sama sedikit, tidak akan terjadi apa-apa. Mata Zuyu Dapengbert berkedip, dan terdiam beberapa saat. Tidak bisa menebak dari mana operator langit itu berasal, tetapi jelas bahwa lelaki tua ini mungkin sangat tidak dapat diandalkan, tetapi jika Anda berumur panjang, lihatlah dunia tidak ada yang bisa menandingi dia. Dekat dojo di kejauhan, ketika dia melihat Kaisar Huan Tian kembali dengan satu orang dan satu burung, Master Wanling mau tidak mau mengerutkan kening. Kak, ada apa? Master Sekte Wanling berkata dengan suara yang dalam, hanya mengenali identitas burung Zuyu Dapeng, tetapi merasa sangat aneh bagi Tian Shouzi. Kaisar Huan Tian berkata dengan acuh tak acuh, orang ini adalah Tian Shouzi,
pembohong tua yang telah hidup paling lama di dunia abadi sejak zaman kuno, dan Anda seharusnya sudah mendengarnya. Melewati namanya. Penguasa segala jiwa tiba-tiba melihat, itu dia. Anda bahkan dapat menyimpulkan rahasia, memprediksi nasib misterius dan tidak diketahui, dan saya ingin tahu apakah Anda dapat bergerak dan menghasilkan banyak uang untuk saya. Tian Shouzi mencibir pada tahun-tahun sejak zaman kuno. Bagi mereka yang telah menjadi peramal oleh saya, 9 dari 10 memiliki nasib buruk, tidak baik. Sial, apakah kamu yakin ingin mencoba? Penguasa segala jiwa. Senyum jenaka muncul di bibir Kaisar Huntian, dan berkata kursi ini dapat bersaksi bahwa sebelum zaman keabadian, pembohong tua ini pernah ditangkap oleh dia disebut Dewa Wabah, dan dia memiliki mulut gagak yang sangat efektif. Jika kamu ingin mencobanya, kamu dapat memintanya untuk menghitungkannya untukmu. Wabah. Crows Mouth. Pembohong lama. Fitnah seperti itu membuat Tian Shouzi sangat tidak puas, tetapi pada akhirnya, ia menanggungnya. Master of All Souls menggelengkan kepalanya dengan tegas, lupakan saja, urusan bisnis. Ada cibiran di mata Kaisar Huntian, dan dia berkata dengan ringan, tidak apa-apa, waktunya singkat, mari kita mulai. Berbicara, dia berbalik menghadap dojo, dan melihat ke altar di tengah dojo. Tunggu. Penguasa segala jiwa berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum saya mulai, saya punya permintaan. Kaisar Huntian berkata, bicaralah. Wajah operator Tian tenggelam. Burung Zuyu Dapeng sangat marah dan mengutuk. Tidak. Huntian Dijun dengan tegas menolak, dulu, Tian Shouzi biasa melakukan ramalan untuk kursi ini. Jangan khawatir, saya akan menekan mereka dan berjanji tidak untuk membiarkan mereka bercampur. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Sepotong hukum berwarna darah berubah menjadi rantai, benar-benar memenjarakan Tian Shouzi dan Zuyu Dapengber, dan kemudian melemparkan mereka ke kejauhan. Master of the Spirits melihat ini, ekspresinya berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya mengangguk saudaraku, aku percaya padamu. Segera, dia membalikkan kata-katanya dan menatap Kaisar Huntian, namun, saya harus mengingatkan saudara Taois, jika Anda mengambil putra dewa, jika sesuatu salah, saudara Tao harus berhati-hati untuk dihukum oleh Tuhan. Dengan nada yang tulus. Ancaman dalam kata-kata telah terungkap sepenuhnya. Huntian Dijun menyipitkan matanya dan berkata, bersama-sama, Anda akan mendapatkan keuntungan keduanya, dan jika Anda membagi, Anda akan menderita 2 luka. Penguasa segala jiwa tertawa dan berkata, oke. Kaisar Huntian tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan lurus ke tengah dojo, menghadap altar setinggi 9 kaki. Master of All Spirits berdiri di luar dojo, dengan mata tertuju pada Kaisar Huntian. Bajingan tua, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan hidupmu? Burung Zuyu Dapeng cepat mentransmisikan suara, cemas. Firasat bahwa ketika Kaisar Huntian mengambil putra dewa, kemungkinan besar variabel tak terduga akan dipentaskan. Kaisar surga akan merobek wajahnya, atau pemimpin semua roh akan merobek wajahnya. Dalam kedua kasus, ini sangat tidak menguntungkan untuknya dan operator Tian. Tunggu. Ya variabelnya datang. Saya sedang berbicara sendiri, dan di depan altar di kejauhan, Kaisar Huantian sudah mulai. Dia memegang tangannya kosong. Hujan cahaya berwarna darah muncul, dipenuhi dengan nafas jalan tertinggi. Dunia mendadak bergejolak. Dojo hitam dengan jarak jangkauan 100 meter ini tampak terbangun dari keheningan pada saat ini, dan pola formasi terlarang yang misterius dan rumit muncul di tanah. Melonjak ke langit. Selanjutnya, altar setinggi 9 kaki bersinar dengan tenang, menghasilkan raungan yang aneh. Dan di altar Jiuchi, akar pohon yang hangus perlahan berubah. Awalnya tidak bernyawa, tetapi pada saat ini, hujan ringan luar angkasa yang luar biasa muncul dari permukaan yang hangus. Saya mengerti, dojo dan altar itu hanya dapat dimotivasi oleh orang-orang Taijing. Gunakan ini untuk membangkitkan kekuatan akar pohon yang hangus itu. Operator Tian bergumam. Dojo Baizhang dan altar Jiuchi semuanya disiapkan untuk akar pohon yang hangus itu. Dan semua tata letak ini hanya dapat dijalankan oleh karakter seperti Kaisar Huntian. Ledakan.
Dojo meraung dan kobaran api seperti air terjun. Di altar setinggi 9 kaki, akar-akar pohon yang hangus tampak hidup dari kesunyian yang mati, menyemprotkan hujan rintik-rintik yang menyilaukan. Huntian Dijun membuat segel di tangannya, dan membanting dengan ringan, bangun. Ruang megah itu terjalin dengan cahaya dan hujan, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan pohon besar. Pohon besar itu seolah-olah berakar di langit dan dunia, dan cabang-cabangnya menyebar ke kedalaman kehampaan yang tak berujung, tinggi dan tak terbatas. Bintang-bintang kecil seperti debu di depannya. Tian Shouzi tidak bisa menahan nafas, apakah ini Myriad Realm Tree? Zuyu datang. Burung itu melebarkan matanya dan juga terkejut. Pohon besar itu sangat ajaib, meskipun hanya hantu yang sangat halus, tetapi melihatnya saja membuat orang terkejut. Seperti semut di tanah, menyaksikan langit berbintang yang luas, dengan rasa kecil. Kakak. Di luar dojo, ekspresi bahagia muncul di alis penguasa semua roh, dan dia berkata dengan penuh semangat, hanya satu langkah lagi, Anda dapat membuka jalan menuju domain dewa. Pertama kali melintasi ruang dan waktu tanpa batas, datanglah ke dunia. Wajahnya penuh kerinduan dan antisipasi. Dalam 3 tahun terakhir, ia bekerja keras untuk membuat tata letak, untuk membuka jalan menuju alam Tuhan saat ini, dan memimpin anak Tuhan. Tian Huazi dan Zuyu Dapeng bersaling memandang, dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, alis Kaisar Huntian penuh dengan keringat, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak diragukan lagi, kekuatan menjalankan dojo ini dengan seluruh kekuatannya telah menghabiskan banyak energi dan terasa sangat sulit. Jika Anda benar-benar bersyukur, maka segera serahkan metode rahasia untuk menyelesaikan bencana, jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa akan ada kecelakaan di masa depan. Kaisar Huntian tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, wajah Tuan Segala Jiwa tiba-tiba berubah. Schadenfreude. Benar saja, seperti yang dia duga, pria licik dan licik, Huan Tian Laur, pasti tidak akan bekerja sama dengan patuh. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan tak tertandingi yang telah naik ke puncak keabadian jauh sebelum usia keabadian, bagaimana bisa dimanipulasi secara sewenang-wenang oleh makhluk abadi raja. Burung Candle Yu Dapeng mau tidak mau mendesah. Bahkan harus diakui bahwa Emperor Huntian bermain sangat indah. Dan wajah Tuan Segala Jiwa menjadi sangat suram. Jika Anda tidak dapat menerima putra Tuhan kali ini, Anda, utusan ilahi, saya khawatir Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya, kan? Ketika dia berbicara, dia mengandalkan kekuatan menjalankan dojo, menarik kekuatan Zhou Su, dan mempertahankan bayangan pohon besar yang muncul dari luar udara. Tapi semua orang tahu bahwa selama Kaisar Huntian bertindak, semua upaya sebelumnya akan hangus dan hancur total. Master Sekte Wanling jelas sedang terburu-buru, gemetar di sekujur tubuh, wajahnya membiru, dan mendesis, jika kamu melakukan ini, kamu akan dihukum oleh Tuhan, dan kamu akan mati. Huntian Dijun berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kursi ini serakah untuk hidup, tetapi tidak takut mati. Waktu hampir habis, dalam 10 napas, jika Anda melakukannya tidak menyerahkan solusinya rahasia bencana, saya akan menghancurkan semua ini segera. Nadanya tak terbantahkan. Suasana juga menjadi sangat tertekan. Pipi sang penguasa segala jiwa membiru, dan matanya menyala-nyala karena marah. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri, menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Aku janji." Berbicara, dia mengeluarkan jimat rahasia hitam dari lengan bajunya dan hendak menyerahkannya kepada Kaisar Huntian. Tunggu. Mata Kaisar Huntian berkilat, dan dia berkata, berikan benda ini pada Tian Shouzi. Brengsek. Tian Huazi mengutuk dalam hatinya, jika ada masalah dengan jimat rahasia hitam, orang pertama yang menderita pasti adalah dirinya sendiri. Bajingan tua ini masih seburuk sebelumnya. Tian Huazi menjadi sangat buruk, dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu pasti ada yang salah dengan jimat rahasia hitam Master of All Jiwa. Benar saja, penguasa segala jiwa ragu-ragu, wajahnya membiru dan putih. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.